Sebagaimana Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Nah, di sini ada kata wa'mur bil urfi. Ini diterjemahkan ya, perintahkan untuk mengikuti uruf. Ma'ruf itu mengikuti uruf. Kemudian yang kedua, misalnya dalam Al-Qur'an wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf. Nah, ini ada urufnya juga. Kemudian ini terkait hadis Hindun yang mengadukan Abu Sufyan yang pelit, maka kemudian Rasul katakan khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ini tulisannya tambahan spasi ini ya. Ambillah sendiri dari hartanya Abu Sufyan suamimu itu apa yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan cara yang ma'ruf. Ini ada urf semua ini. Ini yang menurut yang memakai ini sebagai dalil urf pakai ayat dan hadis-hadis ini. Kemudian sering kita dengar ada yang menolak uruf itu mengatakan kalau uruf itu kan tidak selalu sesuai syariat. Misalnya di daerah tertentu ya yang biasa mereka itu menghalalkan sebelum nikah itu dicoba dulu, banyak begitu. Itu kan adat atau uruf yang tidak baik. Kalau itu dijadikan dalil berarti kan membolehkan perzinaan. Itu menjadi bukti uruf itu ya tidak bisa jadi dalil. Nah, alasan seperti ini agak kurang pas ya, karena orang yang memakai uruf sebagai dalil syariat itu memberikan syarat. Memberikan syarat-syaratnya yang dibahas tadi itu orang yang pakai adat pun enggak beralasan begitu. Nah, syarat pertama yang menggunakan adat sebagai sumber hukum itu ayyakunal urfu ghaira mukhalifin lisyariah. Jadi uruf, konvensi ataupun adat itu bisa dipakai. Pertama syaratnya kalau tidak menyelisihi hukum syariat. Nah, itu bisa dipakai. Kalau menyelisihi hukum syariat ya tidak bisa dipakai. Yang pakai uruf pun itu begitu pahamannya. Jadi tidak kemudian kita salahkan dengan sesuatu yang mereka nggak pahami begitu. Itu istilah bahasa logikanya apa? Stromen falasi. Kita salah menghukumi orang padahal orang nggak begitu. Jadi yang memakai uruf, ini ulama ya, kalau ulama begini ya. Mereka pakai uruf itu kalau tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ayyakunal urfu ghaliban inda ahlihi. Bahwasanya uruf atau konvensi maupun adat itu memang dominan pada penduduknya, pada daerah tersebut. Memang dominan atau mayoritas begitu. Itu baru bisa dikatakan uruf. Seperti apa contohnya di sini, orang bermuamalah dengan satu mata uang di sebuah negara. Maka jika disebut harga, walaupun tidak disebut mata uangnya, maka harga tersebut berarti secara uruf ikut mata uang daerah tersebut. Ini berapa harganya? Misalnya 5.000. Walaupun tidak disebut rupiah, maka dihukumi itu rupiah karena di daerah sini misalnya mayoritas ya penduduknya pakai rupiah. Nah, itu alasan apa batasan kedua. Uruf. Ya semisal inilah pemakaiannya itu. Kemudian yang ketiga, ayyakunal urfu sabiqan ghairu lahiq. Uruf yang dahulu itu ndak ikut. Artinya di sini dicontohkan, misalnya ada orang membeli dari orang lain dengan 60 rial sebelum 80 tahun yang lalu.
Maka kita tidak bisa menghukumi bahwasanya rial yang ada sekarang itu dengan dulu sama, tidak. Rial dulu itu adalah rial pada zaman itu, yakni rial fiddah, perak ya. Jadi seperti itu hukumnya. Dinar misalnya ya, ada uang dinar. Maka ketika disebut dinar, Rasulullah membeli misalnya kambing dengan harga beberapa dinar, maka dinar yang di situ disebut di situ ya dinar emas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tidak terdapat pernyataan yang jelas yang menyelisihi uruf. Misalnya contoh yang kedua tadi harganya 5.000 ya. Maka kalau sekedar 5.000 kita lihat akadnya di mana? Di Indonesia berarti ya rupiah. Tapi ketika sudah ada penjelasan 5.000 apa misalnya dolar misalnya, berarti tidak berlaku adat itu. Adat rupiah tidak berlaku karena sudah ada disebut secara jelas bukan pakai rupiah tapi pakai dolar. Nah, sekitar ini alasan pembatasan dari pemakaian kaidah uruf tadi. Yang paling penting yang pertama itu dipakai kalau tidak menyelisihi hukum syariat. Kemudian kita lanjut berikutnya, yang kalangan yang menolak